Operasi sunyi Presiden Prabowo memakzulan Gibran. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Awal sebuah komedi strategis. Ada satu prinsip dalam geopolitik yang diam-diam dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto, kalau tidak bisa diberhentikan, maka disingkirkan secara perlahan. Dengan cara yang membuat lawan tak sadar sedang dipinggirkan. Maka sejak hari pertama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo memulai sebuah operasi penyingkiran Gibran. Bukan karena Gibran berbahaya, justru karena terlalu tidak berbahaya, sampai memalukan. Dalam diplomasi internasional, Prabowo ingin tampil sebagai negarawan dunia. Tapi begitu Gibran muncul, narasi berubah dari geopolitik ke stand-up komedi nasional. Kita lihat pola pertama. Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron datang ke Indonesia, publik menunggu duet Prabowo-Gibran menyambut tamu negara. Tapi apa yang terjadi? Gibran diungsikan ke ibu kota negara. Disuruh inspeksi proyek IKN. Sendirian, tanpa wartawan, tanpa publikasi besar. Itu adalah sinyal awal, jangan muncul saat Prabowo bertemu dunia internasional. 20 kejadian aneh dan lucu, Gibran di PHP-in negara. Berikut adalah 20 kejadian konkret dan nyata yang menunjukkan pola pengasingan Gibran oleh Presiden Prabowo. Macron datang, Gibran disuruh ke IKN untuk inspeksi progres. Peresmian pabrik baterai Korea Selatan, Gibran digantikan AHY, padahal sebelumnya namanya ada di protokol acara. Pertemuan dengan delegasi Rusia, Gibran, katanya, flu, digantikan oleh Menteri Luar Negeri. Pertemuan dengan Elon Musk, Gibran tidak diberi informasi, padahal selama kampanye dia sangat bangga pernah menyebut nama Tesla. Pelantikan pejabat tinggi negara, Gibran duduk di barisan keempat, sementara Ketua DPR, MPR, dan Panglima duduk di belakang Prabowo. KTT ASEAN, Gibran diundang tapi dibatalkan kehadirannya sepihak, digantikan oleh Menko Polhukam. Upacara peringatan kemerdekaan di Istana, Gibran duduk tanpa teks sambutan, padahal Wapres biasanya diberi waktu pidato singkat. Rapat terbatas Kabinet Bidang Energi, Gibran tidak diundang. Kunjungan ke Natuna, Gibran tidak ikut, padahal Natuna masuk isu strategis. Soft launching kereta cepat, Gibran hanya muncul di video promosi. Pertemuan dengan IMF dan World Bank, Gibran disuruh mengunjungi pasar tradisional di hari yang sama. Rapat kerja nasional Partai Koalisi, Gibran hanya jadi pembaca doa pembuka. Kunker ke Papua bersama TNI Polri, Gibran diminta fokus menghadiri acara anak muda di Solo. Pembukaan SEA Games, Prabowo beri mandat ke Menpora, bukan ke Wapres. Kunjungan bilateral ke China, Gibran ditugaskan menghadiri pameran UMKM. Peresmian pabrik nikel di Sulawesi, Gibran tidak ikut. Dialog dengan petani, Gibran muncul via Zoom karena sakit perut. Wawancara resmi bersama media asing, Gibran tidak dilibatkan. Forum investasi global di Bali, Gibran hadir hanya di sesi makan malam. Pertemuan dengan ulama Nahdlatul Ulama, Gibran diganti oleh Yakut dan Mahfud MD. Strategi, menyingkirkan tanpa menjatuhkan. Prabowo bukan tokoh yang gegabah. Ia tahu kalau Gibran dijatuhkan langsung, efek politiknya bisa seperti bumerang. Jadi, langkah-langkah yang diambil sangat halus, nyaris tak terdengar, tapi dampaknya nyata. Gibran tetap jadi wakil presiden secara formal. Tapi secara de facto, tugas-tugas pentingnya disalurkan ke orang lain, AHY, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi, bahkan kadang-kadang ke Kepala Staf Presiden. Publik mulai menyebutnya sebagai Wapres seremonial, atau lebih tajam lagi, Wapres kosmetik. Beredar rumor di istana dan pejabat Gibran kalau sedang sakau, aneh-aneh sikapnya, atau tiba-tiba sakit, merusak agenda negara. Tapi Prabowo tenang, ia biarkan rakyat yang membaca arah angin. Rakyat mulai bertanya, Gibran mulai terdiam. Rakyat kecil bukan bodoh. Mereka mulai bertanya, kenapa Gibran selalu absen dari agenda besar? Kenapa suara Wapres tidak pernah muncul dalam isu penting? Sementara itu, Gibran mulai terlihat bingung. Ia beberapa kali membuat pernyataan yang aneh. Tentang makanan kucing, panas dalam, bahkan suka main layangan waktu ada rapat kabinet. Pernyataan yang makin meyakinkan Prabowo, Gibran belum siap, bahkan mungkin tak akan pernah siap. Prabowo pun melakukan tindakan khas militer, isolasi bertahap.
Seperti dalam strategi militer, jika lawan belum bisa dilumpuhkan, ciptakan kesendirian di tengah keramaian. Humor politik sebagai senjata strategis. Ada kisah menarik, saat Prabowo mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, salah satu staf istana bertanya, "Pak, Gibran ikut?" Prabowo hanya menjawab singkat, "Turki negara besar. Jangan mempermalukan kita." Itulah gaya Prabowo. Keras, halus, elegan, dan lucu jika dibaca dalam konteks politik. Operasi pemakzulan ini bukan melalui Mahkamah Konstitusi, tapi melalui mekanisme senyap, penuh kode-kode. Dalam 3 bulan pertama masa jabatan, publik sudah melihat, wakil presiden hanya ada di kertas, bukan di kekuasaan. Apakah ini adil? Itu urusan sejarah. Tapi bagi Prabowo, yang harus dijaga adalah martabat negara di mata dunia. Dan Gibran, ia sedang belajar satu hal paling penting dalam dunia kekuasaan, jika kau tidak bisa jadi bagian dari strategi, maka kau akan jadi bagian dari kelucuan.